ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiayanya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan untuk renungan kita hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini adalah hari peringatan yang paling bersejarah buat pengikut Kristus. Karena sesuai dengan janjinya, Yesus akan bangkit dari kematian setelah 3 hari sejak penyalipannya di kayu salib itu. Dia telah menyelesaikan misi Tuhan Allah Bapa yang mengutus anak tunggalnya untuk keselamatan umat manusia ciptaannya itu. Namun sampai fajar menyingsing Minggu pagi itu, tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan bangkit untuk mengalahkan kematian. Walaupun di dalam pengajarannya Yesus berkali-kali mengisyaratkan dan mengatakan hal itu akan terjadi. Termasuk juga para murid-muridnya tiap hari yang bersama-sama dengan dia tidak mengerti. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kemana mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Matius 28, 1, 5 dan ayatnya yang ke-6a. Untuk membuktikan kenyataan kebangkitannya, maka Yesus menampakkan dirinya berkali-kali kepada murid-muridnya, juga kepada orang banyak, bahwa kejadian itu adalah sesuai dengan firman dan bukan tipu-tipuan. Dia telah menjadi pengharapan tiap-tiap orang percaya, suluh-suluh dalam kegelapan dan tongkat pada jalan terjal yang dilalui dalam kehidupan ini. Dan yang paling utama dan paling penting ialah bahwa dia, Yesus Kristus, adalah jalan satu-satunya untuk bertemu dengan dan bersama dengan Allah Bapa kelak pada akhir zaman dan hari penghakiman kelak. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayatnya ke-6. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagaimana pada Paskah pertama,
Sewaktu Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, mereka dijanjikan untuk menempati tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi? Karena kejahatan bangsa itu yang selalu membuat Allah marah atas tingkah laku mereka, akhirnya hanya Joshua dan Kaleb yang lahir di tanah Mesir yang boleh sampai kepada titik akhir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Malah sang pemimpin mereka, Musa, hamba Allah itu, juga tidak diperkenankan sampai ke tanah Kanaan. Karena pada saat itu Musa salah pengertian karena dia emosi memukul batu itu supaya air keluar. Padahal Allah Bapa mengatakan, berkatalah kepada batu itu. Tetapi Musa, karena dia sudah marah kepada bangsa itu, lalu dipukulnya. Itulah kesalahan kecil yang dibuat oleh Musa, sehingga Musa tidak diperkenalkan oleh Allah Bapa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Betul, Yesus sudah menjanjikan tempat buat kita di surga kelak. Namun apakah semua otomatis mendapat tempat? Perhatikanlah, apakah perilaku dan perbuatan kita tidak lagi membelenggu kita di dunia ini? Untuk itu pun Tuhan masih membukakan pintu maaf buat kita orang-orang berdosa ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya ke-8 dan yang ke-9. Kita harus mengetahui, kita harus memahami, dan juga kita harus menghayati begitu besar kasih Allah Bapa buat manusia ciptaannya itu yang dibentuk dari hasil karya tangannya dan membuat ciptaannya itu bisa hidup dengan hembusan napasnya sendiri. Sedangkan ciptaan-ciptaan lainnya hanya dibuat dari ucapan dan firman Tuhan Allah Bapa saja. Begitu manusia ciptaan itu diperdaya dan jatuh ke dosa sewaktu masih Hawa dan Adam berada di Taman Eden, Allah Bapa sudah merancang misi penyelamatan. Awalnya Allah mengutus para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang tidak digubris manusia. Akhirnya harus mengutus anak tunggalnya, anak kesayangannya itu, untuk menyelesaikan misi tersebut, itu Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Begitu mulianya Allah Bapa. Segala sesuatu adalah ciptanya, adalah miliknya. Tapi manusia ciptaan tangannya itu tidak mengenal Dia dan tidak mengenal anak itu. Malah manusia itu mengejek, mengusir, menyiksa, dan bahkan membunuhnya. Namun, ajaib benar kasih Allah Bapa tidak membalaskan sakit hati kepada manusia itu. Malah dengan kematian anaknya yang tunggal, dengan semangat disayanginya itu, dijadikannya sebagai jembatan dan jalan keselamatan hubungan yang lama terputus antara manusia dengan Allah. Dan hanya Dia, hanya Yesus Kristuslah jalan itu, sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 sebagai berikut. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah firman yang harus kita imani dan sebagai harga mati buat orang percaya. Karena jika ada jalan lain, tentunya Yesus Kristus, anak Allah Bapa itu, tidak perlu mati di kayu salib dan sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita. Coba kita teliti, lalu kita uji yang mana firman-Nya dan yang mana imannya. Firman-Nya adalah hanya Dia jalan keselamatan, Yesus Kristus. Sedangkan imannya adalah di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun yang diberikan nama yang dapat menyelamatkan, memberikan keselamatan. Karena itulah firman yang harus diimani dan menjadi harga mati. Maka dengarlah firman yang tertulis dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dengan demikian, marilah kita masing-masing mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar kita beroleh keselamatan kelak. Amin.